Jadi Ibnu Sina punya pandangan secara umum begini. Yang pertama, jiwa itu penggeraknya tubuh. Jadi jiwa adalah prinsip kehidupan. Kita itu kalau hanya jasmani saja, tidak ada jiwa, namanya bukan manusia. Tanpa ada jiwa, tubuh itu hanya materi yang tidak punya kehidupan. Kalau kalian misalnya tiba-tiba lihat tergeletak sesosok manusia yang tidak ada nyawanya, tidak ada jiwanya, kamu mendekat atau lari? Mesti ngeri kan kamu. Ini secantik apapun, seganteng apapun, kalau tidak ada jiwanya, kita menyebutnya bukan manusia, karena jiwa itu adalah penggeraknya tubuh. Kita pahami dulu hubungan antara batin dan lahir, jiwa dan tubuh dalam pikirannya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina punya pandangan secara umum begini. Yang pertama, jiwa itu penggeraknya tubuh. Jadi jiwa adalah prinsip kehidupan. Kita itu kalau hanya jasmani saja, tidak ada jiwa, namanya bukan manusia. Tanpa ada jiwa, tubuh itu hanya materi yang tidak punya kehidupan. Kalau kalian misalnya tiba-tiba lihat tergeletak sesosok manusia yang tidak ada nyawanya, tidak ada jiwanya, kamu mendekat atau lari? Mesti ngeri kan kamu. Ini secantik apapun, seganteng apapun, kalau tidak ada jiwanya, kita menyebutnya bukan manusia, karena jiwa itu adalah penggeraknya tubuh. Kata Ibnu Sina, jiwa menggunakan tubuh sebagai alat untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk berpikir ada alatnya namanya otak. Untuk bergerak ada alatnya namanya otot. Untuk merasa ada alatnya namanya indera. Otak, otot, panca indera itu kan fisik tubuh. Tapi dia jadi alatnya jiwa, jadi kendaraannya jiwa. Mata dengan melihat. Melihat itu kan unsur kejiwaan, tapi mata itu unsur tubuh. Dan dua-duanya kerjasama, itu yang dimaksud saling berhubungan. Tidak mungkin ada kita bisa melihat kalau dua unsur ini tidak ada. Atau salah satu saja yang ada. Matanya ada sih Pak, cuma daya melihatnya yang tidak ada. Ya tetap kita tidak bisa melihat. Daya melihatnya ada Pak, tapi tidak pakai mata Pak. Itu mata batin atau mata apa gitu. Tidak bisa, ya tetap tidak jalan. Mungkin bisamu kira-kira. Sama dengan telinga dan mendengar, hidung dan bau. Saya kepleset mencium. Biasanya kan kamu hidung untuk mencium itu. Hidung untuk membau, awas keliru kamu. Kalau ciuman kan tidak pakai hidung. Jadi jiwa dengan tubuh. Nah, tapi yang kedua, jangan lupa juga tubuh itu wadahnya jiwa. Kalau tidak ada tubuh, tidak ada yang jasmani, jiwa juga tidak berarti. Tadi kalian ketemu jasad saja, tidak ada nyawanya, lari. Apalagi ketemu jiwa saja, tidak ada jasadnya. Kamu tambah ngeri mesti. Gitu. Jadi jiwa itu wadahnya tubuh. Bahkan nanti saling mempengaruhi. Ini ternyata ya memang dekat, saling berhubungan. Maka jangan disepelekan. Pak, saya filsafat saja Pak, urusan materi, urusan jasad itu. Loh, tapi kalau tidak ada jasad, bahkan pikiranmu tidak ada wadahnya. Ya otak itu kan bisa dicek, bisa dilihat, bisa itu ya kerja berpikir ada di situ. Kalau tidak ada itu ya
Enggak ada hubungannya apa otak sama mikir. Ya coba otakmu dibuang. Wong kamu kebentur sedikit saja puyeng yo. Terus pikiranmu kan terganggu. Jadi ini dua-duanya saling berhubungan. Makanya kemarin di Epikuros itu ya nomor 1 tetap sehat. Sepinter apapun kamu kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Kamu hafal kitabnya Aristoteles tadi, tapi terus tiap hari batuk, tiap hari puyeng, tiap hari pusing, ya metafisikanya Aristoteles tidak ada gunanya. Lebih berguna paramek atau apa gitu. Kalau kamu sedang sakit. Oke ya. Baik, jadi ini dua prinsip awal, hubungan jiwa dan tubuh. Kemudian ini yang tadi kita sebut psikosomatis ya. Jiwa mempengaruhi tubuh dan juga tubuh mempengaruhi jiwa. Emosi, pikiran, kondisi mental mempengaruhi jasmani kita. Kalau kita stres, cemas, kemudian perutnya mules, kepalanya pusing, tekanan darahnya naik, nah itu pengaruh jiwa terhadap tubuh. Makanya ada peribahasa, di dalam tubuh yang sehat, ya terdapat jiwa yang sehat juga, mensana in corpore sano. Saya lupa itu dulu ada filosofi yang punya teori itu. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita tubuhnya tidak memadai, sedang capek, sedang lelah, sedang lapar, sedang lesu, ya tidak bisa berpikir. Jadi mekanisme yang di dalam tidak bisa. Baik, jadi ini sedikit uraian saja tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Kuncinya tetap ya, yang di dalam harus dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran kita yang kata Ibnu Sina begini, saya tadi ngutip quote menarik. Inna kuwatal fikri qadiratun ala ihdasil marodi wasyifai minhu. Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah, ini dasarnya pikiran, dasarnya akal tadi. Kalau pikiran kita positif-positif, kita lebih ceria, lebih segar, lebih sehat. Tapi begitu pikiran kita negatif-negatif, ya kita akan sakit. Jadi pikiran jadi kuncinya. Kalau teman-teman serba paranoid, mikirnya negatif terus, ya mungkin bisa sakit beneran. Ini saya kok berkeringat ya, sumuk ya, jangan-jangan jantungku bermasalah ini. Terus kamu gelisah mikir, padahal ya memang sumuk sejak tadi hujan gak jadi-jadi. Tapi karena pikiranmu negatif, ya nanti lama-lama detak jantungmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, ada pressure dari dalam, ya bisa sakit beneran. Jadi pikiran, kata Ibnu Sina, qadiratun ala ihdasil marad, mampu melahirkan penyakit. Demikian juga dia bisa menjadi obat. Kadang-kadang kamu pusing-pusing sedikit, enggak apa-apa, pusing kayak gini biasa kok, masih bisa jalan. Tapi kalau pusing sedikit, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Mungkin saya, itu sudah kamu enggak berani gerak sudah. Jadi sakit beneran. Gitu loh. Baik, maka kendalikan pikiranmu karena banyak penyakit yang muncul dari pikiran. Nanti ada eksperimen menarik, terkenal sekali dari Ibnu Sina. Beliau bikin uji coba 2 ekor kambing yang diletakkan di ruangan terpisah. Kambing yang satu ruangannya terisolasi, tidak lihat apa-apa. Cuma kambing yang satunya ruangannya dijajarkan dengan ruangan serigala. Meskipun serigalanya tidak bisa mencapai kambing itu, cuma di depannya kandangnya serigala. Ternyata
Meskipun diberi makan yang sama, di treatment yang sama, kambing yang kedua yang tiap hari lihat serigala, itu pelan-pelan sakit, jadi lemah, akhirnya mati. Sementara kambing yang satunya segar, biasa saja, sehat. Nah, ini eksperimennya kambing. Jadi ini untuk membuktikan tadi loh, bahwa pikiran itu ternyata berpengaruh. Yo, kambing yang kedua tadi mungkin tiap hari stres nonton, aduh serigala di depanku ini, nanti kalau saya dimakan gimana? Pikirannya kan begitu terus. Tiap hari dia ketakutan. Meskipun serigalanya tidak nabrak kita, yang dia ada di kandangnya. Itu sama kayak kalian tidak mau ngapa-ngapain karena khawatir bahaya ini, bahaya itu. Stres sendiri. Mau naik motor nanti kalau tabrakan gimana? Naik kereta, yuk kadang-kadang kereta api itu juga jadi bingung. Kamu mikir negatifnya terus. Sekelilingmu ini kamu lihat tuh. Lihat laki-laki, wah laki-laki ganas semua sekarang, garangan kabeh iki misalnya. Terus kamu takut, tidak berani berinteraksi. Nanti yang cowok lihat perempuan, perempuan itu penipu, penggoda semua. Pikiranmu negatif terus, ya efeknya ke dirimu sendiri. Kamu milih sakit atau milih sehat, ya sebagian besar dari dirimu sendiri. Pikiranmu. Jadi ya jangan sampai kita seperti kambing yang kedua. Ya bahaya di sekeliling kita selalu ada, tapi kan tidak selalu sampai ke kita. Ya nanti kalau sampai baru dibahas. Wong belum sampai saja kok kamu mikirnya sepanjang itu. Baik, saya dulu ada teman itu yang bilangnya, di sekitar kita ini bertebaran virus-virus, bertebaran bakteri-bakteri. Kita harus hati-hati loh, makanya gitu kan. Tapi ya kalau sampean mikir itu nanti tidak berani keluar rumah. Wah, ada virus ini, ada bakteri ini, ya selalu saja ada di mana-mana. Baik, saya dulu ada zaman kecil sering ke sawah. Zaman kecil itu ke sawah, orang-orang desa kalau di sawah capek-capek minum ya tinggal nyeduk saja di got sebelahnya sawah itu, dia nyeduk saja diminum dan sehat tubuhnya. Sementara ya kadang-kadang kita kadang air bersih sih sehat, misalnya air sulingan, wah saya pilek Pak kalau minum itu Pak. Kita mulai manja. Dulu waktu kecil kita hujan-hujan seger, sehat. Sekarang kena gerimis saja besok pilek kamu. Jadi begitu naik motor hujan gerimis-gerimis, waduh pilek ini nanti hujan pilek. Ya pikiranmu begitu ya pilek beneran. Kamu tidak bisa menikmati hujan, pikiranmu mengarahkan ke arah sakit, ya sakit beneran akhirnya. Oke ya, jadi pikiran kuasa untuk membuat kita sakit atau membuat kita sehat. Makanya ayo mikir yang positif-positif saja, yang enak-enak saja. Jangan sakit apa sedikit terus mikirin negatif. Waduh, ada juga loh orang itu yang tidak sakit apa-apa tiba-tiba mati misalnya. Terus kamu, wah jangan-jangan jatah saya besok. Ya sudah, kamu tidak ngapa-ngapain, sudah. Baik, itu ya. Jadi yang pertama, ayo berpikir positif.